Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Nah, kali ini kami bertiga akan menjelaskan tentang manajemen strategik sumber daya manusia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Diva Nabila, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Faidah Putri, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Yola Winanda. Oke, semuanya, selamat menyaksikan dan menonton. Saya Diva Nabila menjelaskan tentang apa itu sumber daya manusia, faktor dan beserta tujuannya. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas di internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya ada definisi. Yang pertama, definisi sumber daya manusia menurut ahli yaitu Haryanja pada tahun 2002. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang lain seperti modal. Selanjutnya ada menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2003. SDM adalah sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menurut Feitzal-Rival pada tahun 2003, sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapai tujuan organisasi. Dan ada pula faktor ada di SDM ini. Yang pertama, ada faktor internalnya. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan sumber daya manusia yang bersumber dari kekurangan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnis atau usaha atau pelayanannya sehingga menjadi penyebab diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia. Dan yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Terdiri dari yang pertama ekonomi nasional dan internasional atau global, yang kedua ada sosial politik dan hukum, dan yang ketiga teknologi, yang keempat pasar tenaga kerja dan pesaing. Tujuan dilakukannya perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Adapun beberapa tujuannya juga. Yang pertama itu tujuan perencanaan SDM. Pertama, perencanaan mengaitkan tindakan-tindakan dengan konsekuensinya. Terus yang kedua, perencanaan mendayagunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, perencanaan mengaitkan SDM dengan organisasi. Yang keempat, perencanaan menjadikan karyawan lebih puas dan berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Nur Faidah Putri akan melanjutkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga, manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang keempat, yaitu tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang dimana manfaat ini apabila perencanaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik dan benar akan berdampak ke seluruh siklus manajemen sumber daya manusianya, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pembinaan pegawai, kompetensi, dan kinerja. Di mana pada dasarnya perencanaan yang baik akan mempengaruhi separuh dari keberhasilan tersebut. Organisasi berkinerja tinggi maka mempunyai sistem manajemen perencanaan yang baik pula. Manfaat perencanaan sumber daya menurut Siagian adalah yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik sesuai dengan
kekuatan dan kemampuan yang sudah dimilikinya. Kemudian yang kedua, menurut Siegian, yaitu melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas pekerjaan dari tenaga yang sudah dapat ditingkatkan melalui berbagai program untuk meningkatkan kinerja karyawannya, seperti upaya peningkatan keterampilan dan disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu melalui perencanaan sumber daya manusia, organisasi dapat menentukan ada tidaknya lowongan pekerjaan dan jabatan baik untuk sumber daya manusia di dalam organisasi seperti jabatan maupun di luar organisasi. Kemudian yang keempat, dengan adanya perencanaan akan mempunyai efek terhadap penyelenggaraan manajemen sistem informasi sumber daya yang komprehensif, di mana meliputi jumlah karyawan yang dimiliki, seperti masa kerja setiap karyawan, kemudian status perkawinan, dan jumlah tanggungan jabatan yang dipangku, jenjang karir yang sudah dicapai, kemudian jumlah atau penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang sudah ditempuh, kemudian keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh para karyawan, serta informasi lainnya tentang kekaryaan setiap karyawan. Kemudian yang kelima yaitu melalui perencanaan akan menggiatkan program penelitian terkait sumber daya manusia, seperti survei terhadap permintaan tenaga kerja dilihat dari segi jumlah, kualifikasi, dan lokasinya, maupun survei terhadap ketersediaan tenaga kerja seperti bidang keahlian, keterampilan, latar belakang, profesi, tingkat upah, dan gaji yang diinginkan. Kemudian perencanaan sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusun program kerja suatu organisasi yang efektif dan efisien melalui pengadaan tenaga kerja yang tepat dan sesuai bidangnya. Kemudian adapun tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan, yang dimana beberapa tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif adalah sebagai berikut menurut Shimamura tahun 2001. Yang A, di mana perlu upaya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, di mana salah satu tantangan ini dalam bisnis adanya upaya peniruan dari kompetitor, tidak hanya peniruan barang dan jasa, tetapi juga keunggulan dalam hal sumber daya manusianya. Maka organisasi ini harus membuat strategi mempertahankan keunggulan SDM yang dimilikinya. Kemudian yang B, sumber daya manusia yang direncanakan perlu mendukung keseluruhan strategi bisnis. Yang C, menghindari strategi berlebihan pada masalah-masalah harian, di mana hal ini perlu ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia agar tidak terkesan bahwa perencanaan tersebut tidak menggunakan strategi yang terlalu berlebihan. Kemudian yang D, perlu adanya penyesuaian strategi bisnis dengan karakteristik unik organisasi. Kemudian yang E, perlu upaya untuk menanggulangi perubahan lingkungan, di mana lingkungan yang berubah di era digital saat ini menuntut perencanaan sumber daya manusia secara baik dengan memanfaatkan sistem informasi dan internet. Kemudian menyita komitmen manajemen, di mana perencanaan sumber daya manusia mau tidak mau tentu menyita waktu dan meminta komitmen manajemen puncak agar dapat terlaksanakan dengan baik. Kemudian yang G, perlu keahlian menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Yang H, perlu upaya untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, selera, tren, dan sebagainya.
Kemudian menjelaskan tentang manajemen strategik sumber daya manusia, di mana tugas utama sumber daya manusia ini adalah menyediakan suatu pelayanan yang masuk akal bagi strategi perusahaan. Di mana strategi ini adalah rencana perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan yang kompetitif. Di mana di dalam manajemen strategi sumber daya manusia ini terdapat proses manajemen strategi SDM, di mana di dalamnya proses manajemen strategi berkaitan dengan mengidentifikasi bisnis dan misi, di mana untuk menetapkan tujuan, seseorang harus sudah mengembangkan opini pemikiran mengenai kondisi masa depan yang mungkin diinginkan oleh organisasi, yang dimana di sini yang disebutkan dengan visi. Kemudian di sini ada menghadirkan audit eksternal dan internal, di mana perusahaan ini perlu mendasari rencana strategi, memilih arah tindakan perusahaan yang masuk akal berkaitan dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dan kekuatan serta kelemahan internal yang dimiliki. Maka manajer perlu melakukan analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman terhadap perusahaan. Kemudian yang C, menerjemahkan misi ke dalam tujuan strategi, di mana mengatakan misi adalah mengevaluasi dan bertindak sistem energi. Manajer perusahaan butuh tujuan strategi jangka panjang dan spesifik. Kemudian memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan. Tentu perusahaan perlu strategi dalam memformulasikan strategi untuk mencapai tujuannya, yang dimana sebuah perusahaan ini adalah jembatan penghubung perusahaan berada sekarang dengan perusahaan berada di masa yang akan datang. Strategi adalah serangkaian tindakan untuk seorang karyawan harus mengimplementasikan karena perusahaan membentuk strategi yang bisa dikomunikasikan. Kemudian implementasi strategi implementasi, di mana di sini melibatkan menggunakan dan mengaplikasikan seluruh fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, kemudian penyusunan staf serta pengontrolan. Di sini yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini merupakan strategi tidak selamanya berhasil, untuk itu harus dikelola lebih lanjut sesuai yang terjadi. Di mana kontrol strategi menjaga strategi perusahaan mengikuti perkembangan zaman. Ini adalah proses di mana evaluasi kemajuan yang dicapai melalui tujuan strategi dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan, dan peran manajemen adalah mengawasi berjalannya agar sesuai dengan tujuan strategi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang model proses manajemen strategis, di mana saya akan menjelaskan tentang perumusan strategis dulu. Di sana dia menentukan arah strategis perusahaan dan juga mendefinisikan misi dan sasaran-sasaran perusahaan, berbagai peluang dan ancaman eksternal, kemudian kekuatan dan juga kelemahan di internal, dan di situ juga menentukan berbagai alternatif strategis untuk dapat mencapai misi dan sasaran-sasaran perusahaan yang bisa dapat dipilih nanti yang mana yang tepat bagi perusahaan.
Kemudian kita akan membahas tentang pelaksanaan strategi, di mana organisasi dia kan telah mengikuti strategi yang telah dipilihnya. Kemudian dia akan mengalokasikan berbagai sumber daya dan dia memastikan juga para karyawannya itu terampil untuk ditempatkan. Kemudian dia mengembangkan sistem-sistem penghargaan yang menyelaraskan perilaku dan hasil-hasil kinerja karyawannya tersebut dan sasaran-sasaran strategi perusahaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran manajemen SDM dalam proses manajemen strategik. Jadi ada 4 tingkatan nih integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan strategi dengan fungsi manajemen SDM. Yang pertama yaitu hubungan administrasi. Di sana fokus pada aktivitas sehari-hari, dan yang kedua yaitu hubungan satu arah, di mana dia merancang sistem-sistem dalam rencana strategis tersebut. Kemudian ada hubungan dua arah, di sana barulah timbul masalah-masalah dan dampak-dampak yang dipertimbangkan dalam proses perumusan rencana strategis. Yang keempat, ada hubungan integratif, di mana sifatnya dinamis dan berinteraksi terus-menerus dalam berbagai aspek. Terdapat 5 unsur utama dari proses manajemen strategis yang berkaitan dengan perumusan strategis, yaitu yang pertama yaitu misi, yang kedua sasaran, yang ketiga yaitu analisis eksternal, dan yang keempat analisis internal, dan yang terakhir yaitu pemilihan strategis. Setelah pilihan strategis diterapkan, manajemen SDM harus mengambil peran aktif dalam menerapkannya. Terdapat 5 variabel. 5 variabel ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan strategis. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Yang kedua adalah perancangan tugas. Yang ketiga yaitu seleksi pelatihan dan pengembangan SDM, dan sistem penghargaan serta sistem informasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan strategik SDM. Dalam memformulasikan SDM, manajer harus memikirkan 3 tantangan mendasar. Yang pertama, keharusan mendukung produktivitas dan peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, yaitu karyawan memainkan peran yang luas dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan atau kinerja pengusaha. Kemudian yang ketiga yaitu SDM harus terlibat lebih jauh dalam mendesain dan tidak hanya melaksanakan rencana strategik perusahaan. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Gimana, udah pada ngerti belum teman-teman semua? Maaf ya kalau ada kesalahan, soalnya kita sama-sama belajar. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.